Halo galper semua, gue kasih disclaimer dulu sebelum film dimulai. Banyak yang bilang kalau Five Nights at Freddy's atau kita singkat FNAF ini beda dengan gamenya. Ya emang berbeda ya karena tidak ada lore yang pasti di dalam universe FNAF ini. Yang sama itu cuma antagonis dan karakter ikoniknya doang. Emang siapa aja sih? Yuklah, mari kita gaskan. Film dimulai dari seorang satpam yang kabur lewat ventilasi. Tapi sayangnya, semua jalan keluarnya terkunci dan dia tertangkap dan dibawa oleh sesuatu. Tahu-tahu, satpamnya sudah terbangun dalam kondisi terperangkap bersama animatronik berwajah tajam yang siap menghancurkan muka satpam ini. Dan inilah Five Nights at Freddy. Cerita berpindah ke seorang cowok bernama Mike yang sedang siap-siap berangkat kerja. Dia tinggal bersama adik perempuannya bernama Abby. BTW, Mike ini kerjanya jadi satpam di sebuah mall. Saat lagi santai nunggu pesanan es krim, ia melihat seorang anak yang dibawa paksa oleh seorang pria. Dikira penculik, Mike langsung main hajar pria itu sampai nyemplung ke air mancur. Lah ternyata itu bapaknya beneran. Akibat keributan ini, Mike dipecat dari kerjaannya dan dipanggil oleh seorang konseling karir yang bernama Steve. Sebagai konselor yang baik hati, Steve menawarkan Mike pekerjaan menjadi satpam di sebuah tempat hiburan anak yang sudah terbengkalai. Tapi karena kerjaannya shift malam, Mike ini menolak pekerjaan itu. Mike pulang dari kerja dan berterima kasih pada pengasuh Abby yang bernama Max, lalu menemui adiknya yang lagi asik sama teman khayalannya. Ya wajar lah, namanya juga punya indra keenam. Jadi ya wajar-wajar aja kalau tiba-tiba ngomong sendiri. Selesai minum obat tidur, Mike bermimpi ada di suatu perkemahan di Nebraska. Mike kecil diminta menjaga adiknya bernama Garrett. Dalam sekejap mata, adiknya diculik oleh seseorang. Pagi harinya, Mike dan bibinya bernama Jane lagi debat kusir soal Abby. Jane ini terobsesi dapetin hak asuh Abby. Sampai-sampai Mike diajak by one di pengadilan. Mike dikasih saran sama gurunya Abby untuk punya penghasilan tetap agar tetap bisa mengasuh Abby. Nah, karena itulah Mike terpaksa mengambil tawaran Steve. Steve menjelaskan sedikit sejarah tempat Mike bekerja. Freddy Fazbear dulunya adalah restoran pizza family friendly yang sangat terkenal di kalangan anak-anak pada tahun 80-an. Tugas Mike itu simpel. Dia cukup memastikan agar tempat ini tidak dibobol oleh orang. Mike mulai bekerja dengan mengawasi kamera sekitar, menyetel VHS, keliling restoran, dan bertemu dengan animatronik yang disimpan di balik panggung. Dia lalu tidur karena bosan, tapi kali ini dia bertemu dengan 5 anak di mimpinya. Tiba-tiba, kelima anak ini kabur. Lalu Mike mengejar salah satunya. Sayangnya, Mike tersandung dan membuatnya bangun dari tidur. Rupanya, Max adalah orang sewaan Jane untuk mencari kesalahan Mike. Max gak dapat temuan mencurigakan dari Mike, sehingga mereka gak dapat bayaran. Saudaranya Max, kita sebut saja Panjul, ngide buat membobol dan mengacak-acak Freddy Fazbear agar Mike dipecat dan gak punya kerjaan. Panjul minta bayaran $1,000 untuk pekerjaan ini. Mike lagi-lagi tidur di tengah jaga dan dia ketemu lagi sama 5 bocah. Mike berhasil menangkap bocah berbaju oranye, tapi tangannya malah dilukai dan mata bocahnya jadi menghitam. Mike segera bangun dari tidur dan nyalain ulang listriknya. Lah, itu ngapain ada animatronik ngintip Mike? Setelah listriknya udah benar, Mike didatangi polwan bernama Vanessa Shelley. Vanessa ini mengenal baik restoran ini sampai tahu di mana kotak P3K buat tangan Mike yang terluka akibat mimpi yang terlalu nyata. Gak cuman itu, Vanessa nunjukin keempat animatronik yang masih berfungsi di tempat ini. Tapi dia juga menyarankan Mike untuk ganti kerjaan karena tempat ini tuh pernah dilaporkan atas hilangnya anak-anak di tahun 80-an. Setelah kerjaan Mike selesai, Panjul ngajak teman-temannya untuk mengacau dan nyolong barang berharga di Freddy Fazbear. Terus Max nanti bakalan nyusul. Saat ngancurin sana-sini, salah satu teman Panjul bernama Carl dikagetin sama animatronik bernama Chica dan robot cupcake-nya. Mendadak cupcake itu menyerang muka Carl. Komplotan lain yang bernama Hank lari ketakutan setelah melihat robot yang memakan wajah temennya. Panjul yang ngelihat dari ruang satpam jadi heran sendiri ngelihat Hank yang terlihat dikejar sama sesuatu. Lalu Hank sendiri sembunyi di sebuah ruangan kecil, tapi dia baru sadar ada animatronik lain yang bernama Bonnie yang siap ngirim dia ke alam barzah. Beres ngurusin Hank, Bonnie muncul di depan Panjul. Panjul langsung kembali ke ruang satpam, tapi Bonnie dan Chica udah ngeliatin Panjul dari kamera CCTV. Chica melepas robot cupcake-nya untuk menyerang Panjul dari ventilasi.
Panjul berhasil bertahan, tapi ujung-ujungnya dia wassalam ketika bertemu animatronik serigala bernama Foxy. Max akhirnya datang menyusul Panjul dan teman-temannya. Dia malah ketemu dan ngikutin bocah berambut pirang yang membawanya ke ruangan. Max ketemu dengan animatronik Freddy yang terus menyuruhnya mendekat. Berpikir ada seseorang di balik mulut Freddy, Max mendekati wajah Freddy. Tapi palanya ditarik sama sosok tangan dari dalam tubuhnya Freddy. Ya otomatis tubuhnya Max ini langsung jadi dua akibat kepotong sama rahang kuatnya Freddy. Suatu hari, Abby akhirnya tahu soal gugatan Jane pada Mike soal hak asuhnya. Ya dia akhirnya mengaku kalau pengen tinggal sama Mike ketimbang sama Bibi Jane. Kakak beradik ini berbaikan, tapi tidak dengan Vanessa. Karena Vanessa ini mau melaporkan kelalaian Mike atas Freddy Fazbear yang baru aja dibobol, dia menemukan obat tidur Mike yang bisa dijadikan barang bukti. Mike terpaksa menceritakan soal Garrett pada Vanessa. Untung Vanessa mengerti perasaan Mike, sehingga dia hanya mengasih peringatan dan meminta untuk bekerja lebih baik. Malam ini, Mike terpaksa mengajak Abby ke Freddy Fazbear karena Max gak bisa dihubungi. Dia meminta Abby untuk tidur di ruang satpam, sementara Mike mau membersihkan kekacauan. Beres bersih-bersih, Mike kembali tidur. Sementara Abby malah terbangun karena dipanggil sama seseorang. Di dalam mimpi, Mike menduga kalau kelima bocil di mimpinya ini adalah bocil yang hilang di Freddy Fazbear. Bocil pirang ngasih petunjuk berupa gambar kelinci, lalu tak lama Mike terbangun dan mendengar teriakan Abby. Setelah disamperin, keempat animatronik mengelilingi Abby yang lagi ngajak main. Mike merasa aneh dengan animatronik ini, sehingga dia ngajak Abby pergi dari sini. Setelah lihat gambar-gambar Abby, Mike baru sadar kalau teman khayalan Abby adalah bocil yang menghilang di Freddy Fazbear. Dari awal Abby udah tahu kalau teman-teman khayalannya adalah hantu dan mereka merasuki animatronik di Freddy Fazbear. Gak cuman itu, Abby juga dapat penglihatan dan info dari bocil pirang. Katanya Garrett ini diculik oleh animatronik kelinci berwarna kuning. Ya setidaknya itu bukan Bonnie lah ya. Vanessa terpantau datang ke Freddy Fazbear dan melihat gambar kelinci kuning yang bersahabat dengan anak-anak. Gak lama, Mike dan Abby datang dan bermain bersama animatronik lainnya. Singkat ceritanya, mereka ini berhasil membuat benteng yang Abby inginkan. Berhubung hujan mulai turun, Vanessa mau mengambil taplak meja sebagai atap. Mike jadi curiga sama Vanessa karena Vanessa ini tahu seluk-beluk restoran Freddy Fazbear. Bahkan dia juga tahu soal spring trap di animatronik model lama yang gak stabil. Mike tahu tempat ini berbahaya, tapi dia merasa kalau bocil-bocil animatronik ini tahu sesuatu soal adiknya yang hilang. Makanya dia meminta bantuan Abby untuk mencari petunjuk. Tapi Vanessa menyarankan Mike untuk ikhlasin kepergian Garrett. Mereka berdua berantem sendiri sampai lalai mengawasi Abby yang kesetrum karena pakai gitarnya Bonnie. Mike tahu Vanessa menyembunyikan sesuatu, tapi Vanessa justru marah pada Mike. Dia bahkan tega menembak Mike kalau Abby dibawa lagi ke Freddy Fazbear. Merasa gagal menjaga Abby, Mike malah menelpon Jane. Abby jadi merasa kalau Mike ini telah membuangnya, sehingga Abby mulai benci sama kakaknya. Ini masnya emang agak bego sih. Masih aja nyari pelaku penculikan Garrett lewat mimpi. Ais, yaudahlah lanjut aja. Kali ini Mike bermimpi ngumpul bareng sama keluarganya. Bahkan Garrett ini nggak diculik. Si bocil pirang tiba-tiba muncul dan menawarkan mimpi indah ini terus-menerus karena dia tahu Mike hanya ingin hidup bahagia dengan adiknya. Tapi sebagai gantinya, Mike harus menyerahkan Abby pada bocil pirang. Tanpa pikir panjang, Mike setuju dan bocil-bocil lain pada lari cepat dan menyerangnya. Dia menyesal udah ngikutin kata-kata bocil ini. Tahu-tahu, Mike sudah terikat bersama dengan animatronik bermuka tajam yang siap menghancurkan wajahnya. Ya, untungnya Mike berhasil melepaskan diri dan bersandar di dekat jasad Max dan yang lainnya. Tanpa pikir panjang, Mike segera kabur dari Freddy Fazbear. Tapi pintunya terkunci dan Foxy sudah ada di belakangnya. Abby sengaja mengurung diri seharian di kamar. Tahu-tahu dia disamperin sama bocil pirang yang merasuki Freddy dan ngajak Abby untuk bermain. Bibi Jane mendadak udah terkapar di lantai. Paling juga wassalam. Bodo amat lah, yang penting Abby dan Freddy ini mau pergi ke Freddy Fazbear naik taksi. Nah, alhamdulillahnya Mike ini selamat karena bantuan dari Vanessa. Disinilah semuanya jadi jelas. Mulai dari penculikan anak yang disebabkan oleh William Afton, ayah Vanessa, sekaligus sosok kelinci kuning. Lalu jiwa dan jasad anak-anak yang terjebak di animatronik dikendalikan oleh William. Dan saat ini, bocil-bocil itu pengen Abby menjadi animatronik.
Mike dibekali tester dan cara untuk melumpuhkan animatronik untuk sesaat oleh Vanessa, lalu dia berangkat sendiri menuju ke Freddy Fazbear. Singkat cerita, dia berhasil menyelamatkan Abby, tapi mereka berdua ini terpisah lagi karena Mike diserang sama robot cupcake. Sedangkan Abby harus bersembunyi dari Foxy. Mike harus berhadapan dengan kelinci kuning yang isinya manusia beneran. Lalu Abby berhasil diselamatkan Vanessa di saat terpojok. Vanessa lanjut bantuin Mike yang udah terkapar karena bapaknya sendiri alias Steve. Begitu juga dengan Abby yang berusaha menyadarkan Mike. Setelah sadar, Mike meminta Abby untuk menggambar sifat asli kelinci kuning. Perdebatan antara ayah dan anak terjadi karena Vanessa nggak mau bantuin pekerjaan kotornya William. Akibatnya, Vanessa ditusuk sama William hingga tak berdaya. Abby segera menuruti perintah William, sementara William sendiri pergi ke ruang satpam untuk mereset listrik. Begitu gambar Abby terpampang, Freddy dan yang lainnya mulai mendekati William. Robot cupcake langsung menyerang kostum William, yang membuat Springtrap kostum William ini terkunci dan menusuk seluruh badan William. Dia mengancam akan kembali sambil dibawa Freddy dan yang lain entah kemana. Seketika itu juga Freddy Fazbear mulai. Mike, Vanessa, dan Abby segera keluar dari sana. Di akhir cerita, Abby jadi lebih ceria dan bisa berbaur dengan teman sebayanya. Vanessa masih koma setelah tertusuk pisau oleh ayahnya sendiri. Sementara William masih hidup dalam kondisi merintih dan tersiksa di dalam animatronik. Jadi itulah film Five Nights at Freddy's yang animatroniknya belum serem-serem amat karena masih awal film. Kita tunggu aja di sequel selanjutnya, semoga dibuat makin serem. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat dan request film dari kalian di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Bisa kali ya klik like-nya, subscribe yang belum, dan nantikan alur film lain dari kami. Pesan dari film ini adalah, belajarlah ikhlas. Terkadang kita tidak harus tahu semua misteri di kehidupan kita. Oke, kesepian tanpa kekasih, sekian terima kasih. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Bye-bye.